Salam, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara semua dan hari yang baru ini kita akan membahas kata Burnout. menurut beberapa pakar, Burnout adalah kondisi kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan dan belum teratasi yang berdampak pada penurunan motivasi dan kinerja seseorang. Saya kasih contoh seperti ini, misalnya seorang pemuda lagi stres karena diputusin pacarnya, ya. Kemudian dia juga stres karena masalah keluarga, ya, mungkin ada perselisihan orang tua, warisan atau apa yang membuat dia kelelahan, ya, dalam keluarga. Kemudian dia juga mendapat tekanan mental, ya, dan emosional di tempat kerjanya. Belum lagi di lingkungan teman-temannya, dia mulai tidak diperhitungkan, dia mulai terpinggirkan, terisolir. Nah, seperti itu tekanan yang dia alami. Jadi dia mulai mengalami kelelahan fisik, kelelahan pikiran, kehabisan daya, dan mentalnya drop, sangat turun. Dan itu berkepanjangan, belum teratasi. Nah, saudara bisa bayangkan stres yang dialami pemuda tersebut. Itu bukan stres yang biasa, tapi itu satu kondisi yang bisa dikatakan kalau stresnya berkepanjangan, ini yang bisa jadi burnout. Ini adalah kondisi stres yang berkepanjangan, berulang, dan tidak teratasi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin memberitahukan saudara bahwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Ada yang bisa kita kerjakan, maka kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan rajin, dengan setia. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, ada hal yang kita tidak bisa kerjakan. Maka minta Tuhan yang kerjakan. Nah, inilah yang saya ingin bahas. Bagaimana solusi menghadapi seperti ini. Bahwa kita minta Tuhan campur tangan untuk menyelesaikan, untuk mengatasi stres yang berkepanjangan yang kita sementara alami. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 cara. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Kalau saya katakan berdoa kepada Tuhan, yang saya maksud adalah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 8, saya bacakan saudara, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita selah. Jadi saudara, dengan Mazmur ini kita garis bawahi bahwa tempat perlindungan yang aman adalah di dalam Tuhan. Bagian yang kedua, untuk kita minta Tuhan kerjakan untuk menyelesaikan masalah kita adalah mari memuji Tuhan. Nah, kalau kita memuji Tuhan biasanya kita bernyanyi. Dalam beberapa survei atau penelitian, menyanyi itu dapat melawan stres. Orang yang bernyanyi akan menurunkan hormon kortisol atau hormon stres. Orang yang suka bernyanyi akan memicu pelepasan endorfin, ya, yang berfungsi meningkatkan perasaan positif dan juga menghasilkan dopamin, yaitu hormon yang meningkatkan suatu rasa senang, motivasi, dan penghargaan. Maka saya mau bilang, dengan adanya hormon-hormon itu, mari kita sering menyanyi, seringlah memuji Tuhan. Ya, bernyanyi bisa sendiri di dalam kamar mandi, atau bernyanyi bersama-sama dengan jemaat dalam ibadah, ya, berinteraksi dengan orang banyak. Ikuti kegiatan ibadah itu seperti kita refreshing. Tinggalkan rutinitas kerja sewaktu kita ada dalam ibadah. Nah, ubah tekanan mental yang kita hadapi dengan cara bersukacita melalui puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang ketiga, solusi yang ketiga adalah membaca Alkitab. Survei membuktikan salah satu cara mengurangi stres adalah membaca Alkitab. Alkitab itu bukan buku biasa, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab banyak mengandung ayat-ayat yang menenangkan jiwa. Alkitab banyak mengandung janji Allah yang membangkitkan motivasi dan pengharapanmu.
Nah, saya memberikan contoh kepada saudara, ayat Alkitab, jika kita mengalami kelelahan fisik dan mental, jika kita mengalami satu keadaan depresi yang berat dan putus asa. Saudara baca Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Berkata seperti ini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau hari ini engkau mengalami kelelahan fisik, burn out, ayat Alkitab ini bisa saudara baca. Matius 11 ayat 28 berkata, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara letih, saudara lesu, saudara kehilangan semangat, saudara putus asa, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus adalah jawaban. Datanglah kepada Yesus, serahkanlah bebanmu, hidupmu kepada Yesus. Serahkan semua yang tidak dapat engkau kerjakan. Percayalah seperti tadi, yaitu berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab. Yesus jawaban setiap masalahmu. Jangan pikirkan bagaimana cara Tuhan menolong kita keluar dari masalah, tetapi pikirkanlah sekarang untuk mengambil keputusan, datang kepada Yesus. Serahkanlah semua persoalanmu kepada Tuhan. Serahkan itu artinya kita percaya kepada Tuhan. Percaya itu artinya mulai sekarang kita berdoa dan kita bekerja. Ora et labora, berdoa, bekerja. Tuhan lebih mengetahui bagaimana caranya membuat engkau menang menghadapi masalahmu. Tuhan lebih mengetahui bagaimana caranya. Dia akan mengeluarkan engkau dari kesulitanmu. Penting mulai sekarang datang kepada Tuhan. Percaya, bertindaklah dengan iman. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Tuhan ada di pihak kita. Amin.